Prima ini kan perusahaan yang bergerak di industri pakan untuk budidaya udang, ikan, dan untuk makanan hewan kesayangan. Iya. Jadi sebenarnya selama pandemi boleh dibilang industri ini tidak terlalu terkena imbas dari COVID-19 ya, karena industri ini lebih untuk menyediakan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita kan menyediakan pakan untuk para petani berbudidaya ikan dan udang dan ujungnya untuk dikonsumsi. Dan selama yang namanya orang makan pasti akan mengkonsumsi ikan maupun produk-produk yang dihasilkan dari industri kami. Gitu. Jadi sebenarnya selama COVID-19 ini boleh dibilang tidak terjadi tekanan yang begitu berat. Demikian juga dengan makanan olahan. Jadi cuma berbeda shifting ya. Tadinya orang makan di restoran, orang makan di kafe. Sekarang orang tetap menikmati makanan ini tapi dikerjakan di rumah. Iya. Itu yang membedakan industri ini dengan adanya COVID-19. Oke, artinya permasalahan seperti misalnya daya beli yang menurun di tengah pandemi ini juga tidak terlalu berdampak Pak ke kinerja perusahaan. Kalau Pak Henry sendiri melihatnya setelah 2020 kemarin, sekarang 2021 pandemi sudah mulai terkendali gitu, kira-kira daya beli masyarakatnya sendiri sudah mulai kelihatan ada pemulihan nggak sih Pak? Kalau daya beli di tingkat bawah tuh menurut saya belum. Ya, jadi kalau kita lihatnya begini, kalau saya melihatnya bahwa pada tahun 2020 saat pandemi mulai, itu daya beli masih kuat bertahan karena masih adanya tabungan di masyarakat. Nah, pada saat tabungannya sudah mulai menipis dan kondisi COVID yang terus-menerus sampai dengan tahun 2021, daya beli ini sekarang tergerus banget dan sangat menurut saya kondisi saat ini itu mungkin kondisi yang paling lemah. Walaupun sebenarnya dengan pelonggaran PPKM yang ada ini sekarang sudah mulai bergeliat dan saya rasa daya beli mulai bergerak naik. Tapi ini tidak di semua tempat ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini kan diberkahi oleh komoditas batu bara maupun minyak sawit yang pada saat COVID ini harganya malah bagus. Jadi masyarakat yang di tempat di mana ada tambang batu bara dan perkebunan sawit itu daya belinya masih tetap terjaga. Jadi hanya di Jawa atau daerah-daerah yang memang mengandalkan turisme, hotel dan kafe itu yang terdampak ya. Tapi memang kita lihat secara keseluruhan sih tetap terdampak. Namun sekarang sudah mulai pulih dan mulai ada gerakan peningkatan daya beli di bawah ya. Oke, ini jadi tantangan juga nggak sih untuk CPRO dan cara mengatasinya seperti apa selama pandemi ini strateginya? Strateginya kita gini, kita harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada, di mana kita harus mencoba mencari celah di mana kita bisa menjual produk kita. Nah sebenarnya kan yang selama ini ibu-ibu rumah tangga itu mendapatkan ikan harus pergi ke pasar. Nah, sementara mereka nggak bisa ke pasar atau nggak berani ke pasar. Nah ini bagaimana kita bisa tetap menyediakan produk-produk kita, baik produk ikan maupun olahannya itu bisa sampai ke tangan mereka. Nah, dengan tumbuhnya industri digital dan online itu juga bisa membantu. Ya, walaupun memang ya harus ada perubahan pola cara membeli dari customer supaya mereka bisa merubah kebiasaan mereka sendiri. Nah, itu yang kami lakukan dan kami juga coba mulai menyambungkan antara petani dengan ibu-ibu rumah tangga sehingga mereka bisa tetap mengkonsumsi produk yang mereka sukai ini. Oke. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.